Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan yang begitu luar biasa, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, sehingga kita bisa rawuh bersama-sama di masjid yang insya Allah dirahmati Allah ini. Kita berdoa mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Fa insyaallah mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pertemuan terakhir sebelum nanti kita break untuk bulan Ramadan ya. Ya harusnya kita bersukacita ya. Jangan sampai berduka cita, tapi harus senang. Yang penting senang mawon ngoten nggih. Kalau sesuatu itu kita itu senang, biasanya menjalaninya itu nikmat. Tapi kalau sampun susah, nah itu mumet ngoten nggih Pak nggih, Ibu. Ya seperti itu. Jadi harusnya kita senang, suka, bergembira. Nah, seperti itu. Karena Ramadan ini Bapak Ibu Allah adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah. Sampai-sampai ada suatu kisah bahwa mimpi dari Tolhah, seorang sahabat Rasulullah. Ada dua sahabat, yang satu meninggal di medan perang, yang satu meninggal di atas kasur. Tapi Tolhah ini kaget, loh kok yang meninggal di medan perang masuk duluan, masuk surganya lebih belakangan daripada yang meninggal di atas kasur. Nah, yang satunya meninggal setahun berikutnya, yang satu meninggal di medan perang sebelum menjumpai bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu Allah, nah itu kisah yang sangat populer. Oke, semua pernah mendengar ya. Rasulullah diadukan, Rasulullah didatangi oleh Tolhah dan diminta untuk saran ini mimpinya apa wahai Nabi. Nah, Nabi mengatakan bahwa itu yang meninggal di atas kasur itu Alaisa, bukankah dia adraka Ramadan, menjumpai bulan Ramadan. Beliau itu beribadah di bulan Ramadan, giat di bulan Ramadan, kemudian juga membaca Quran, ngaji, sholat fardu, amalan-amalan sunnah lainnya beliau lakukan. Maka tidak kalah sama orang yang meninggal di medan perang. Jadi Ramadan itu seperti perang gitu Bapak Ibu yang Allah, bahkan lebih dahsyat dari perang. Perang yang non fisik, yang nggak kelihatan, yaitu perang melawan hawa nafsu, perang melawan amarah, perang melawan sesuatu yang itu menyebabkan kita itu batal. Jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan ya kita sudah siap-siap perang, siap-siap tempur, ya, seperti itu. Nah ini kajian pada sore hari ini kok kebetulan babnya saya carikan kok pas ketemu tentang bab wujub shaum Ramadan. Ada yang kersa membaca ini setengah gundul setengah harokat. Ya, ini kitab aslinya Pak. Sekali-kali saya perlihatkan kitab aslinya gitu. Ini kitab asli yang kita pelajari sore, setiap Kamis sore sebenarnya ini, cuman saya ganti, saya alih bahasakan. Nah, seperti itu. Namanya
Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu seorang ulama, seorang ulama dari Timur Tengah. Beliau wafat usianya ada yang mengatakan 43, ada yang mengatakan 45, masih sangat muda. Selama hayat beliau tidak sempat nikah karena saking sibuk, termasuk ngarang kitab ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau orang tidak nikah ya nggak apa-apa sebenarnya ya. Kalau ditanya kenapa nggak nikah, ya saya sibuk belajar. Nah itu mantap gitu ya. Sibuk belajar, saya sibuk menuntut ilmu, wah itu nggak apa-apa. Yaitu seorang ulama bisa seperti itu. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, beliau mulai dari ayat Al-Quran yang semua orang hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa itu adalah menjadi insan yang bertakwa. Tapi kalau ditanya tujuan puasa itu sehat, itu sebenarnya bukan sehat ya. Tujuan puasa itu ya menjadi insan yang bertakwa. Karena kalau sehat itu adalah buah dari atau hikmah dari kita berpuasa sebenarnya. Kalau orang berpuasa tambah sakit ya gimana? Ada, makanya tujuan puasa itu bukan untuk sehat sebenarnya, tapi dalam berpuasa itu insya Allah ada hikmah bisa menyebabkan orang itu sehat, insya Allah. Contohnya kalau kita mau operasi atau kita itu disuruh puasa, nah seperti itu. Puasanya orang Buddha bahkan ngeri ya Bapak Ibu tidak makan kecuali pemberian orang lain. Atau orang yang berpuasa, pokoknya puasa itu min qablikum, dari orang-orang sebelum kita itu sudah hebat puasanya. Maryam itu juga berpuasa dengan tidak bicara kepada orang lain. Kalau bicara dengan orang lain dikirai ngapusi, berbohong. Padahal Maryam tidak pernah berbohong. Ada juga puasanya Nabi Daud itu lebih hebat. Sehari puasa sehari ini tidak. Nah, seperti itu. Min qablikum, dari orang-orang sebelum kita semuanya itu sudah disuruh untuk berpuasa. Kemudian fadilahnya puasa di bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran itu turun di bulan Ramadan ternyata. Ada dua versi. Karena Al-Quran itu turun yang pertama secara berangsur-angsur, yang kedua sekaligus. Bahasa Jermannya mak beduntuk, betul nggih? Mak beduntuk niku langsung bles, seperti itu. Kalau langsung turun, nah itu tanpa apa-apa. Jadi ada dua versi Al-Quran turun. Yang pertama Al-Quran turun dengan cara berangsur-angsur. Surat ayat yang pertama adalah tentang Iqra, betul nggih? Kemudian berangsur-angsur lagi supaya apa? Supaya mudah dihafal oleh Nabi dan para sahabat atau penghafal Al-Quran. Nah begitu bulan Ramadan, Quran turun ya secara langsung ketika itu. Dan Rasulullah SAW itu disimak oleh malaikat Jibril dalam membaca Al-Quran. Simaannya oleh Jibril. Karena Allah menurunkan langsung kepada Jibril. Jibril menurunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kepada sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, sampai guru kita, orang tua kita, sehingga kita semua bisa membaca Al-Quran Bapak Ibu Allah dengan cara safawi, dengan cara mengajarkan. Makanya Quran itu hebat, kan? Kadang orang yang pinter tapi yang ngapunten tidak punya guru ya kadang nggak bisa membaca Quran. Jadi itulah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang paling penting apa? Hudan. Hudan itu petunjuk. Jadi apa yang ada di Quran itu semuanya petunjuk. Oke, Bapak Ibu Allah. Jadi Quran itu bukan sekedar buku ilmiah, tapi isinya adalah petunjuk. Kalau kita mau, kalau nggak ada petunjuk,
kehidupan ini terus pripun nggih. Di Rengrot itu baru kemarin ini ya, atau tadi pagi atau kemarin gitu nggih. Rengrot Selatan itu sampingnya itu ada sawah, di situ ternyata ada orang yang bundil alias bunuh diri gitu nggih. Petunjuknya mungkin nggak tahu ya. Kalau Al-Qur'an kan mengatakan jangan gitu nggih. Hidup itu susah-susahnya masih ada orang yang lebih susah, oke? Saat susah-susahnya itu Gusti Allah itu Maha memberi solusi bahwa persoalan kita hanya sebatas sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullah, maka ini adalah fondasi dari Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu lafadznya dari Rasulullah, redaksinya dari Allah. Maknanya dari Allah, tapi redaksinya dari Rasul. Rasul bersabda, Allah mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak cucu Nabi Adam, anak-anak Nabi Adam, kita semua manusia itu baginya sendiri kecuali pahala siyam. Pahala puasa itu langsung Allah berikan. Oke. Fa innahu li. Siyam itu untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan nanti memberikan ganjaran siyam tersebut. Mario hebat sekali siyam ya. Makanya siyam itu junnah. Junnah itu tameng. Kalau orang itu ngapunten mau emosi tahan ada puasa. Mau mencuri tahan ada puasa. Mau berbuat maksiat junnah itu sebagai tameng bahwa dia itu sedang berpuasa. Fala yarfus, jangan berkata kotor. Berkata kotor niku nggih, kata-katanya mboten sae. Wala yashab, jangan teriak-teriak. Tapi nek kerjane teriak-teriak pripun Mas? Ya itu beda, ngoten nggih. Teriak-teriak maksudnya teriak-teriak untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Nggih. Bengak-bengok. Nek cheerleader namanya kan bengak-bengok padahal. Tapi karena memang edisi puasa ngoten nggih, aku tak pernah bengak-bengok riyen. Nah, nggih. Fa in sabahu ahadun, kalau orang itu menghardik mencela kamu, okay, maka katakanlah aku berpuasa. Okay. La khulufun fammi shaqim, mulut orang yang berpuasa itu baunya itu atyab indallahi min rihil misk, lebih baik daripada apa? Kasturi. Saya belum pernah mencium kasturi Bapak Ibu. Cukup mencium mulutnya orang berpuasa bahwa itu lebih dari kasturi kan kata Rasulullah ngaten nggih. Baunya itu cukup di ngaten nggih. Jadi ini lebih dari kasturi kayak gitu. Yang pernah saya hirup itu namanya Out Holis gitu nggih. Yang segini itu 3 juta harganya dari Arab Saudi itu. Saya cuma dinunul sama temennya ini parfumnya kok enak sekali ini. Wah ini mahal ini. Itu enak sekali memang gitu. Atau apa kira-kira? Lisoim farhatani yafrahuma. Idza afraha farha bi fitratihi, idza laqiya rabbahu fariha bi sawmi. Senang karena mendengar adzan maghrib. Jadi kalau seorang itu edisi puasa itu senang banget yang jenenge krungu adzan maghrib. Kemudian apa? Kesenangan yang kedua itu apa Bapak Ibu? Bertemu dengan Allah. Laqiya itu artinya laqiya rabbahu fariha. Bertemu dengan Allah dan bahagia. Kenapa? Karena pahala puasa itu Allah akan memberikan. Kita diparingi pahala puasa. Itu. Nah, ini hampir sama. Jadi kebahagiaan orang yang berpuasa itu 2. Ya, kebahagiaan yang pertama ketika buka puasa. Ketika buka puasa, orang yang kaya, orang yang miskin itu sami mawon, sama saja. Orang yang punya saldo 1 triliun atau orang yang nggak punya saldo sama sekali, itu sama ketika berbuka, sama-sama merasakan kenikmatan. Tapi rasanya cuma 14 sampai 15 menit. Kalau sudah nggak ada sampun ngoten nggih. 14 menit, puasane 14 jam. Nah gitu, 14 jam, bukanya terasanya hanya 14 menit. Nah niki dari Bapak Ibu rahmatullah, maka
Ini betul-betul puasa itu luar biasa. Ya. Ini ada namanya pintu yang akan dimasuki khusus. Allah menyediakan pintu surga yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Pintu Rayyan, ya. Kalau saya kebetulan namanya Royan, tapi saya lahir di bulan Syaban. Tapi Rayyan adalah orang-orang yang nantinya masuk melalui pintu ini, orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Bapak Ibu Allah, ini Abu Bakar mengatakan, wahai Rasul, bisa nggak saya masuki dengan? Terus kemudian Rasul mengatakan, ya mudah-mudahan kita semua masuk di pintu yang Allah sediakan untuk kita semua, jannah, surganya Allah. Nggak kerasa kan, begitu hidup, usianya sudah 40 tahun, begitu hidup usianya nggak kerasa 50 tahun, 70, 80, sehingga para ulama mengatakan hidup itu seperti masuk di pintu rumah dan keluar lewat pintu belakang rumah, betul nih? Tidak kerasa, itu. Tahu-tahu, betul nih? Tahu-tahu kok tanggal tua menang, tahu-tahu bulan Ramadan, Ramadan ila Ramadan, al Jum'ah ila Jum'ah, kafaram lima bainahunna idza tanaba al-kabair, kata Nabi. Apa? Dari Jumat ke Jumat, dari sholat ke sholat, dari puasa Ramadan ke puasa Ramadan, itu menghapuskan dosa-dosa, insya Allah. Kecuali dosa besar yang memang harus bertaubat kepada Allah. Itu Imam Al-Zahabi punya buku namanya 39 dosa besar. Para ulama, tapi ada yang mengomentari, masa ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau ada dosa besar dan kecil, orang akan meremehkan dosa kecil. Wah, dosa cilik, tapi nek cilik, kemudian cilik, kecil, lama-lama menumpuk, nggak terasa, makanya bisa jadi dosa besar. Nggak terasa, menggunjing, mencaci itu kan terasa banget. Tahu-tahu numpuk, tahu-tahu di akhirat kamu dulu menggunjing, kamu mencela ini kan, kamu, waduh, kebaikan orang lain, kebaikan kamu akan diberikan pada orang lain, seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, ini pernah disampaikan di sini, mamin abdin, seorang itu tidak berpuasa kecuali berpuasa di jalan Allah, Allah akan menjauhkan dirinya dan api neraka sepanjang selama 70 tahun lamanya. 70 tahun lamanya menurut hitungan dunia atau menurut hitungan akhirat, di sini tidak diterangkan. Sab'ina kharifan itu artinya apa? 70 tahun lamanya. Bayangkan kalau itu 70 tahun lamanya di akhirat, berarti berpuluh-puluh ribu tahun di dunia, karena hitungan dunia dan akhirat berbeda. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam raya dan seisinya kosmologi, Bapak Ibu Allah. Makanya kadang-kadang kita itu mimpi kok ini lebih cepat dan kadang lebih lambat ya. Nek pas kita mimpi waktu tidur, itu kadang-kadang lebih lama atau lebih lambat. Kadang lebih lama, kok itu turu kok suwe banget. Nah, seperti itu kan. Berarti alam itu kan berbeda, Bapak Ibu. Alam dunia ini nanti berbeda dengan alam yang Allah sediakan kepada hamba-hambanya. Jadi ketika Allah menghancurkan tatanan dunia dan seisinya, Armageddon, hari kiamat, Doomsday, kiamat kubra, itu Allah menghancurkan tatanan waktunya. Makanya kadang lebih lama, kadang lama sekali rasanya, seperti itu. Tapi kita merasakan kok cepat dunia ini, dunia itu kok cepat, seakan-akan badan kraos, seperti itu. Nah, dari Abu Hurairah mengatakan, man soma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan penuh perhitungan, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang berlalu. Rasulullah mengendika lagi, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah,
pintu-pintu surga dibuka. Bapak Ibu pernah naik kereta KRL itu nggih? Pintu-pintu akan dibuka gitu nggih. Wonten pengumumannya gitu nggih. Masyaallah, pintu-pintu sudah dibuka. Pintu-pintu surga sudah dibuka. Pintu neraka itu wasufidati syayatin, setan dibelenggu tangannya. Mas kok kesehatan maksiat ya, padahal setan wis dibelenggu. Pertanyaannya gitu, gimana Bapak Ibu jawabannya? Ya setan dibelenggunya tangannya, tapi mulutnya masih bisa mengeluarkan wiswas namanya. Min syarril waswasil khannas, yang selalu membisik-bisikkan kita itu gitu. Kan itu suara nyaring yang membuat orang tua, yang membuat Nabi Adam dan Hawa itu keluar dari surga itu namanya wiswas. Nek setan secara fisik sampun dibelenggu, sampun dikerangkeng, tapi wiswasnya masih bisa. Wah, ngerti nggih? Atau yang kedua jawabannya apa Bapak Ibu? Setan dari jenis manusia yang dereng dikerangkeng. Nah itu, kan ada dua setan. Setan dari jenis jin, terus nggih? Setan itu dua kata Allah. Minal jinnati wan nas. Setan dari jenis jin dan manusia, Masya Allah. Ini berarti besok barangkali setan yang dari jenis manusia, ini belum dikerangkeng. Meskipun setan dari jenis yang jin itu sudah dikerangkeng tangannya. Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi, berpuasalah ketika melihat apa ini Bapak Ibu? Melihat bulan. Karena penanggalan Hijriah itu menggunakan apa? Bulan. Oke. Menggunakan apa? Bulan. Peredaran bulan. Oke, bulan mengelilingi bumi. Sedangkan Masehi tidak menggunakan bulan. Oke, beda Masehi sama Hijriah. Kalau Hijriah itu cuma dua. Nek boten 29 nggih 30. Kalau enggak 29, bulan itu cuma 30. Gimana? Tapi kalau Masehi itu ada yang 31. Nggih. Ada yang 31, ada yang 28, 29, 30, 31. Oleh sebab itu, Masehi lebih cepat karena jumlah dalam satu tahun itu 365 sampai 366 hari. Sedangkan bulan Hijriah 355 hari atau 356 hari. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Makanya usia jenengan berapa ya Pak? Yang ngapunten, usia dalam Masehi berapa? Usia saya 70 tahun ya. Usia saya 65 tahun. Usia saya 33 tahun. Nek usia dalam Hijriah berapa? Nah, oh iya ya. Pasti beda Bapak Ibu. Pasti beda. Usia jenengan usia 107 tahun, ya. Kalau bulan Hijriahnya, dalam Hijriahnya usia jenengan baru 100 tahun. Jadi setiap 100 tahun itu lebih rendet Hijriah karena percepatannya apa? Jumlah harinya lebih banyak. Masehi itu kira-kira seperti itu gampilannya, gampangnya. Fa'aftiru li ru'yati, maka berbukalah ketika melihat bulan. Melihat itu tidak harus melihat secara mata langsung, bisa melalui penglihatan hitungan. Maka sekarang sudah pakai kalender, sudah bisa prediksi 100 tahun, tapi nanti kelihatannya berbeda ini Pak. Prediksinya, mawon prediksinya berbeda. Karena apa? Salah satu faktor adalah karena kriteria. Nah, ini kriteria derajat. Tapi waktu ono nggak masalah itu. Sering banget ditanya ini, tapi nggak masalah. Oke, monggo sama-sama kita khidmat, kita penuh dengan kekhusyuan dalam menjalankan ibadah Ramadan. Fa'in ghobiya alaikum, kalau bulan itu tertutup, fa'akmilu iddata Sya'ban, maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30. Jadi hari dalam Islam hitungannya apa Pak? Bapak Ibu? Habis maghrib baru nanti mulai dihitung hari berikutnya. Kata nggih? Tapi kalau Masehi mulai dari jam 00 malam tadi, pagi itu dihitung hari berikutnya. Tapi kalau dalam Islam setelah maghrib, setelah jam 6 mungkin setelah maghrib
itu baru dihitung hari berikutnya. Nah, seperti itu. Kira-kira gampangnya seperti itu. Kalau bulan Sya'ban itu 29, maka sempurnakan menjadi 30. Saya tadi mengatakan bulan itu kalau nggak 29 ya 30 jumlah harinya. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Rasulullah puasa selama 8 kali selama umur beliau. Gimana? 7 kali 29. 30 hari cuma satu. Nah, kata nggih. Jadi bulan itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Nah, kata kira-kira tampilannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Allah, ini bab yang tadi ada yang membaca. Kok setengah gundul setengah isi ya Mas? Setengah gundul setengah harokat. Kalau orang Arab nulis itu pakai harokat boten kira-kira Bapak Ibu? Boten. Orang Arab kalau nulis boten pakai harokat. Nggih. Yang pakai harokat itu Al-Qur'an, nggih. Al-Qur'an dan sebagian hadis. Karena takut salah, nek Qur'ane salah niku kacau fatal, betul nggih? Tapi kalau orang Arab itu nulis tulisan itu tidak pakai harokat karena sudah terbiasa. Nek nganggo harokat banyak juga yang salah. Saya pernah melihat itu orang Arab salah nulis, betul nggih? Salah ya tulisannya gitu. Tapi betul apa artinya? Selama bukan Quran sing salah, betul nggih? Quran kan nggak mungkin salah. Gimana? Hadis mutawatir juga akurasinya tinggi. Oke, tapi kalau tulisan manusia itu mungkin salah. Oke. Nah, fi syahri Ramadan wa ziyadah min dzalika fi asril awakhir. Nah, niki Rasulullah itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu sangat dermawan, sangat-sangat lomo banget. Nggih. Kalau bahasa kita itu nyah-nyah, bahkan ya ketika beliau bertemu Jibril. Kapan Rasulullah bertemu Jibril? Kalau beliau disimak membaca Al-Qur'an. Kapan baca Al-Qur'annya? Fi kulli lailah min Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan Jibril nyimak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kalau Bapak Ibu simakannya sama seorang syekh, sama seorang kiai, sama seorang ustadz yang itu bacanya bagus banget, punya sanad keilmuan ijazah, wah itu luar biasa, itu hebat sekali, rasanya gitu. Simakannya kalian Imam Masjidil Haram, wah jajal pisang-pisang kan gitu. Urut disimak nama Imam Masjidil Haram atau di Mesir, itu yang punya sanad tertinggi. Sangat dekat dengan Nabi sangatnya, baca Qurannya sangat dekat dengan sahabat. Sahabat itu langsung pada Nabi. Ya, tidak semua orang diberi ijazah. Kemarin ada pertanyaan ijazah, ya. Tidak semua orang diberi sanad. Nah, Rasulullah itu seperti apa Bapak Ibu? Seperti angin yang sepoi, ya. Angin yang sepoi-poi. Nah, Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari bulan Ramadan 10 terakhir, beliau membangunkan keluarganya dan beliau sangat bersungguh-sungguh. Nah ini an-nahyu itu larangan. Antaqaddumi Ramadan bisawm. Larangan kita berpuasa, larangan mendahului puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini penjelasannya kan. Jadi Rasulullah ngendika, la yataqaddamanna ahadukum. Jangan dahului sinten bulan Ramadan, puasa Ramadan bisaumin yaumin au yaumaini, 1 atau 2 hari. Jadi kalau Ramadan besok tanggal 18 hari Rabu, berarti Selasa atau Senin itu boten pareng kalau menurut hadis ini, illa kecuali ayyakuna rajulun, kecuali seseorang itu karena yasum saumahu fal yasum dalikal yaum, kecuali orang yang sudah biasa puasa sunnah. Nah ini bertentangan betul enggak? Ya kan sing ra puasa sunnah maksudnya
Ini berarti hadis ini untuk yang tidak puasa sunnah. Jangan dahului puasa Ramadan. Tapi Senin Kemis atau puasa Daud, ya bisa saja Bapak Ibu. Mungkin besok Senin puasa, Selasa boten, okay? Atau sampai hari Rabu besok, okay? Atau puasa nazar. Puasa nazar itu wajib hukumnya ditunaikan. Karena hukum nazar itu wajib, kecuali nazar yang tidak wajib. Contohnya jajake koncone, nggih. Tak jajake kancaku karena saya PNS, nggih. Sate Padang atau makanan yang enak, nggih. 100 orang. Jadi apa yang dinadarkan itu nazar yang mubah Bapak Ibu. Tidak wajib. Kalau dia itu tidak melakukan, tidak dosa. Tapi kalau nadarnya ngeten, saya nadarnya puasa 3 hari berturut-turut, ya, di bulan Sya'ban. Nah itu wajib hukumnya melaksanakan apa yang dinadarkan. Ngerti nggih? Kalau nadar itu berkaitan dengan syariat, maka hukumnya wajib. Tapi kalau nadar berhubungan dengan sesuatu yang mubah mawon, hukumnya apa? Tidak wajib. Nah ini, jadi kalau untuk orang yang tidak puasa sunnah, maka jangan mendahului apa? Puasa Ramadan sehari 2 hari. Berarti Senin Selasa tidak usah berpuasa kalau bagi yang tidak terbiasa puasa sunnah seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, la tasumu qabla Ramadan. La tasumu itu jangan puasa. Jangan di sini ada yang mengatakan makruh. Larangan di sini sifatnya makruh. Ada yang mengatakan sifatnya haram. Hanya ada 2. Yang buatan makruh haram. Seperti itu. Sumu liru'yati wa aftiru liru'yatihi. Liru'yati. Fa in khaladunahu ghayabati fa akmilu salasina yauman. Kalau tertutup kabut, tertutup, kan sekarang hujan ya Bapak Ibu ya. Kalau ngeker raketok ngoten nggih. Ketoke napa niku? Nah, kalau teropong ngoten. Yuk bisa kita teropong teng pantai Gunung Kidul niku nggih. Meruyah itu ketok mboten. Derajatnya nggih. Wah itu macam-macam. Ada di observasi di Wadi itu bisa ngeker gitu nggih, ngeker bulannya kelihatan atau pakai alat yang canggih itu loh Pak Ibu. Nah, ini man somal yaum dalika alladzi yusaku fi faqad aso Abul Qasim. Siapa yang puasa di hari itu maka dia telah menyelisihi, dia telah bermaksiat, mendurhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak boleh? Pertanyaannya, kenapa tidak boleh Bapak Ibu? Takut, kenapa? Tercampur, ya toh? Takut ragu nih sudah masuk bulannya atau belum? Akan ya. Bab ketika kita sudah yakin berpuasa, ngerti nggih? Allahumma ahilhum alaina bil amni wal iman wassalam wal islam rabbi wa rabbuka Allah hilal rusdin wa khair. Nah, seperti itu. Sekarang yang tidak kalah penting adalah tentang apa yang ada di puasa itu. Bab fadlus suhur wa ta'khiruhu ma lam yukhsha tulu'ul fajr. Bab fadilah bersahur, santap sahur itu penting sangat. Oke. Okay? Anas dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda sesuai hadis Anas, tasahharu, sahurlah kalian, sahur. Ya, jadi anjuran, sangat dianjurkan, istihbab bahwa sahur itu adalah sunnah yang sangat ditekankan. Fa inna fi suhur barokah. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Maksudnya keberkahan itu apa Bapak Ibu? Kalau mamanya kita sahur paling tidak bisa anten bahan bakar ngoten nggih. Tapi nyuwun ngapunten nggih. Sahur di waktu yang bukan sahur. Nah, ngoten gimana itu? Kan sahur di waktu sahur. Waktu sahur itu kapan?
Waktu terbaik sahur kapan? Kira-kira 30 sampai 40 menit menjelang fajar. Gitu nggih. Namanya fajar shadiq. Nggih, menjelang fajar shadiq. Atau 50 ayat Al-Qur'an dibaca secara tartil. Itu adalah waktu terbaik sahur. Itu waktu terbaik istighfar juga. Benar nggih? Wa bil ashar hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur, ya orang-orang itu beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan bagi orang-orang yang beristighfar ketika waktu sahur. Penting nih, makanya ada seorang ulama yang mengatakan, kalau mau merubah watakmu, mau merubah hidupmu, mau merubah segala sesuatu yang buruk kepada yang baik, maka 1 jam atau 40 menit sebelum adzan subuh kamu bangun, kamu melaksanakan sholat sunnah, baca Quran, ibadah-ibadah, zikir, istighfar. Itu akan merubah totalitas karakter kamu, bisa. Ngerti nggih? Itu kata seorang ulama nggih. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di waktu sahur kita melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Rasulullah itu sahur bersama kami, kata Zaid bin Sabit. Tsumma qumna ila sholat. Kemudian kami itu sholat. Kam kana bainahuna qadrar 50 ayat. 50 ayat dibaca secara tartil, dibaca secara baik, itu adalah waktu sahur. Oke. Dari Ibnu Umar. Nah, ini kita baca hadis nggih. Ada yang mau baca Bapak Ibu? Rasulullah itu punya muadzinani. Ada 2 muadzin, kemarin saya sampaikan. Yang pertama Bilal, yang kedua sinten? Abdullah bin Ummi Maktum, yang mohon maaf tidak bisa melihat. Abdullah bin Ummi Maktum itu kalau sudah adzan berarti sudah fajar, shadiq sudah berhenti. Tapi kalau adzannya Bilal masih boleh untuk, nah itu adzan pertama namanya, adzan Bilal itu adzan pertama. Kalau adzannya Abdullah bin Ummi Maktum, adzan betul-betul adzan. Kata nggih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna Bilal yu'adzina bil-lail. Faqulu wasrabu." Ketika adzan Bilal, maka silakan makan minum. Sehingga apa? Yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum begitu adzan sudah selesai, kata nggih. Maksudnya sudah selesai sahur. Seperti itu. Kalau kita ingin ada namanya apa? Imsak. Sebenarnya imsak itu artinya puasa itu Bapak Ibu. Imsak itu puasa. Tapi di Indonesia karena istihad para ulama, imsak itu adalah kehati-hatian. Sudah, kalau bisa akhiri segera, kata nggih. Sebenarnya kalau imsak itu boleh kita makan karena belum waktu fajar, kata nggih. Tapi itu adalah langkah kehati-hatian. Nah, itu. Oke. Jadi ini secara fikih. Perbedaan puasanya ahli kitab sama kita, kata Nabi, itu adalah apa? Dalam sahurnya, dalam sahur. Nanti sahurnya jam 1:30 terus jam 09.00 isuk kon ketar-ketir itu jam 1:30 pagi. Nah itu dia bersahur itu, santap sahur tidak di waktu ini pun. Ngoten nggih. Jadi waktu sahur itu yang terbaik untuk sahur. Nah, ini bab fadlu takjil fitr. Bab fadilah untuk menyegerakan berbuka. Jadi kalau